Wala yajuju nabsul qabri ba'da dafnil mayyiti wa qoblal bali. Tidak dibolehkan menggali kuburan setelah mayit dipendam. Tidak dibolehkan mayit itu dibongkar kembali. Wa qoblal bali inda alil khubrati bitilkal ardi linakli. Sebelum si mayit itu membusuk, artinya sudah tulang belulang, mayitnya masih bagus menurut ahli bumi. Di sini bahasanya bi ahlil khobrah bitilkal ardi, ahli dalam urusan bumi mayit. Berapa hari dia membusuk, berapa hari dia akan hilang dagingnya, hanya tulang belulang. Ini mesti ahli forensik ya, ahli kedokteran, tahulah tentang ilmu begitu. Jangan, ini belum busuk, nggak boleh memindahkan mayit yang baru umpamanya sebulan 2 bulan, haram, nggak boleh apapun alasannya. Walau linahwi Makkah au ghairi, sekalipun dia makamnya di kota Mekah, di Makla umpamanya, pokoknya di Mekah. Maka di Mekah itu 3 tahun kemudian baru dibongkar karena sudah hancur jasadnya. Kalau masih baru enggak, haram hukumnya. Wa nahwihi, dan seumpama Mekah, artinya selain wa ghairihi au ghairihi, selain kota Mekah, ya di kota-kota kita tidak dibolehkan apapun alasannya. Kecuali liwahidin min khamsatin, ada salah satu alasan 5 perkara yang disebut di sini baru boleh. Pertama, alasannya tidak boleh apapun alasannya, kecuali 5 ini nih yang disebut nih, baru boleh. Orang yang meninggal dunia kemudian digali kembali. Pertama, al-awwalu ma idza dupina bila guslin wala tayammumin bisyartihi wa huwa mimman yajibu gusluhu fa inna idzin nubisa wujuban di guslin. Yang pertama, umpama ada mayit dikubur lupa dimandiin. Bisa aja ya lupa kan, namanya ribut umpamanya, kacau. Karena memang yang meninggal itu orang yang dihormati, orang yang paling disayang di keluarganya, lupa main bungkus saja. Namanya lagi stres. Sholatkan, kemudian dibungkus, dibungkus, disolatkan, kemudian dipendam. Setelah selesai dipendam, ada yang ingat anaknya. Bu, kayaknya bapak tuh belum dimandiin. Iya, astagfirullahaladzim, belum dimandiin, bapak ribut, belum dimandiin. Nah kan takut masalah begini nih. Nggak, akhirnya ngomong ke ustadznya, Ustadz, ada anak saya ngomong bahwa bapak saya itu belum dimandiin. Iya Ustadz, suami saya itu belum dimandiin, lupa. Pengen mau dan jadi ustadz. Kok bisa belum dimandiin tuh, bagaimana lupa kami, saking sayangnya sama bapak. Hingga akhirnya dibungkus aja tuh si almarhum, kemudian disolatkan. Maka solusinya, boleh itu digali kembali, boleh. Yakni idza dupina bila guslin wala tayamumin, ditayamumin tidak, dimandikan dengan air tidak, boleh itu digali. Fa inna idzin, bahkan hukumnya wujuban, wajib li guslin, untuk dimandikan, wajib hukumnya, gali kembali. Beda dengan segali-galinya. Apa maksudnya? Tadarukan lituhril wajibi, agar supaya kewajiban bersuci yang wajib ketika seseorang meninggal itu dilaksanakan. Karena mandi itu hukumnya wajib agar dia suci menghadap Allah. Malam tagayyar, ya tagayyar, memang syaratnya selagi si mayit belum berubah. Tapi kalau sudah berubah 1 minggu mah sudah meledak tuh perutnya, nggak boleh, sudah darurat namanya, nggak usah digali.
karena sudah meledak perutnya, repot nanti. Begitu diambil, dimandiin lagi mambu, jadi aib nantinya. Malam yatagoyar, selagi belum berubah syaratnya tuh si mayit. Tapi umpama kalau waktu seminggu juga belum berubah, umpama ya boleh, yang penting nggak berubah. Silakan saja. Siapa tahu memang dia waktu hidupnya selalu mengamalkan surat Tabarok, sehingga mayitnya tidak dimakan ulat. Tuh, dijamin orang yang mengamalkan Tabarok, badannya seutuhnya, selamanya utuh, nggak akan dimakan ulat, nggak akan busuk. Itu jaminan dari baginda Nabi. Silakan umpama dibaca bis maghrib atau bis salat subuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek kok itu, nggak panjang, nggak seukuran waqiah lah. Siapa yang mengamalkan Tabarok habis sholat maghrib tiap hari lah dia ngamalkan, maka dijamin mayitnya tidak akan dimakan ulat. Tuh. Tanpa dimumi-mumi, sehingga sampai-sampai rambutnya pun akan tumbuh terus, seger aja. Dibuka umpamanya bertahun-tahun, kan ada tuh di Tangerang tuh buktinya itu. Ternyata dia pengamal Tabarok, 26 tahun dia meninggal. Begitu digali, rambutnya utuh, badan jasadnya utuh sewaktu beliau hidup, sama. Hingga akhirnya diteliti, anaknya ngomong bahwa dia sering mengamalkan Tabarok. Rame akhirnya Tangerang. Umpama anak jamaah kene ngamal Tabarok, begitu ninggal 20 atau 30 tahun yang akan datang, ada pemindahan digali, masih gagah, masih kasep, wake sing jarah pasti. Itu dulu ngajinya di Fakultas Jawahirul Ma'ani itu dulu. Jurusannya wirid terus baca Tabarok. Rame akhirnya pada jarah nih Raja Basa Mang Saleh. Disebut wali soleh deh kan. Ya bisa saja begitu, karena wali mah nggak kudu kiai, nggak kudu ulama. Walaupun pada dasarnya ya mestinya ulama. Kebanyakannya kenapa? Yang penting dia tahu ilmu, ibadahnya juga benar, Allah angkat derajatnya jadi wali. Kalau memang dia belajar ya, tapi kalau dia sholat tanpa belajar, bagaimana mau jadi wali? Karena wali itu kasab. Boleh dikasab, boleh diusahakan, dicita-citakan. Hanya Nabi yang nggak bisa. Nabi itu stempel langsung, hak prerogatif Allah, nggak bisa. Sedangkan Nabi sudah tertutup, karena khotaman nabinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tila Nabi ya ba'dah, tidak ada Nabi setelah beliau. Tapi kalau wali terus, umpama jamaah sini pengen jadi wali, ya silahkan, nggak apa-apa, cita-cita mah. Gitu. Kan orang mah cita-citanya tentara, polisi, menteri, presiden. Apa cita-citanya? Jadi wali. Bingung gurunya deh. Hebat amat cita-citanya jadi wali. Boleh, silakan, gak jadi masalah. Karena wali itu kekasih Allah. Yang gak boleh cita-cita pengen jadi nabi. Sampai mati dia gak bakal jadi nabi. Karena itu mah hak prerogatif. Tapi kalau pewalian, mana sih syarat-syaratnya? Syaratnya kan harus syariat. Syariat itu apa? Bab wudunya, bab sholatnya, bab najisnya. Sudah mengerti masalah bab ibadah, baru dia masuk tingkat kedua, itu torekoh namanya. Torekoh itu jalan menuju Allah, salik, suluk ilallah. Nah, torekoh bermacam-macam. Ada torekoh itu at-tijani, ada torekoh itu Qadiriyah, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah wan Naksabandiyah digabung. Ada juga torekohnya torekoh Al-Qur'ani, wandai wan juz. Siapa yang membaca satu hari satu juz itu pun torekoh sama, torekoh Quran namanya. Apa maksudnya? Kendaraan menuju Allah. Silakan, mau mereknya Mercy, mau Toyota, mau Honda, yang penting mobil. Mau menuju Bakauni, silakan. Sebab kalau tidak toreko jalan di tempat. Ya saya belum toreko kalau saya. Sekalipun manakib sudah masuk.
Sekarang sudah masuk manakib itu toreko, jalan menuju Allahnya memakai manakib. Tapi saya belum puas kalau bukan Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Karena toreko itu ada tingkatan. Ketika dia toreko as-sajiliyah itu makom bersyukur. Kalau makom bersyukur, anak ya dipangan. Ada alhamdulillah, nggak ada yang nggak dicari. Itu namanya makom bersyukur. Tapi kalau Qadiriyah wan Naqsabandiyah, adanya aja biasa saja. Kau mau lakan menang baik. Zuhud ilallah. Zuhud. Dia tidak mencintai dunia, itu Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Jika kendaraan, ibarat kendaraan itu Mercy, nyaman, menuju Bakauheni orang kerasa. Kira-kira begitu. Tapi sama-sama, walaupun mobil angkot tetap nyampe juga Bakauheni. Walaupun naik Mio umpama tetap juga nyampe Bakauheni. Yang penting torekoh. Baru kita itu kalau sudah masuk ke sana, kalau sudah betul-betul jadi wali. Tapi lamun torekoh bener, nujunya ke Allah. Kalau torekohnya gale torekoh, tapi masih gupak baik urusan dunia palang, yang nggak bakal jadi. Gitu. Nah, itu tingkat kedua. Maka dalam Islam itu syariat, torekot, hakikat, makrifat. 4. Gak pernah kita membahas itu karena ya sudahlah terlalu jauh. Yang penting mah sholat dengan ilmunya. Itu yang penting mah. Kalau cita-cita ya boleh, silahkan kalau mau cita-cita ke sana mah nggak apa-apa. Kasih tahu nanti cara-caranya, bukan pengen jadi wali kutub, pengganti Syekh Abdul Qadir umpamanya, wali Bandar Lampung. Cuman kan banyak sekarang ini orang ngaku-ngaku wali, padahal la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi kalau ada orang ngomong saya wali, bukan setan pada saat itu. Kemudian ada orang ngomong juga umpamanya itu wali, itu wali, itu goblok juga tuh. Dia nggak tahu. Kalau dia mengatakan itu wali berarti dia ini wali. Ya dianya aja dulu yang dicium tangan. Wong dia ngomong itu wali. Nggak bisa. Wali itu kalau ketahuan justru malu. Karena itu bukan tujuan bagi dia, kehormatan untuk manusia. Tujuannya lillahi ta'ala. Itu perwalian. Wajib dibongkar kembali ma'idha dupina bi'ardin awsaubin maksubaini wa talaba bihima malikuhuma payajibu nafsuhu wa intagoyar. Nah, ini berbeda lagi nih masalahnya. Wajib dibuka, dibongkar kembali si mayit yang telah dipendam, yang telah dimakamkan, kalau kain kafannya dapat ngegosok. Apa sih ngegosok? Punya orang tanpa izin dipakai. Itu ngegosok namanya. Beda dengan maling, beda. Gosok dengan maling beda. Tingkatannya lebih bahaya maling. Gosok tuh begini, tahu tidak tahu, kita ngambil sendal orang tanpa izin, kita pakai saja, tapi nggak niat maling, nggak. Memang niat dibalikin, itu gosok namanya. Berbeda kalau punya kawan kita, yakinlah dia ikhlas umpamanya. Cuma minjem bentar, bahkan diambil dia yakin ikhlas. Nah itu nggak jadi masalah. Tidak haram, tidak gosok. Kita punya kawan, kita ngelihat sendalnya, pakai dulu lah bentar umpamanya. Yakin bahwa kawan ini ikhlas, boleh itu. Bahkan diambil boleh. Tapi jangan dijadikan ilmu ini mentang-mentang boleh motor didol. Yakin ini punya kawan saya, yakinlah ikhlas, jual aja. Itu bukan, laju dipinter-pinterin. Nggak mungkin juga kawan kita motor dijual ikhlas. Enak bae walaupun sering ngaji Fathul Muin kan bab sendal iku mah. Dari bab motor melaka. Kira-kira kalau mobil dijual. Atau dia di bumi gosok, di tempat yang tidak diizinkan oleh yang punyanya. Atau dia belum minta izin. Bukan tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan haram. Asal kubur baik umpamanya. Begitu ditanya ini tanah siapa, nggak tahu. Izin belum. Gosok namanya itu. Nggak boleh. Akan tetapi syaratnya juga tolaba bihima malikuhuma.
Yang memiliki tanah atau yang memiliki kain kapan itu menuntut. Kalau tidak menuntut, tidak dosa. Zaid meninggal dunia, kemudian dimakamkan di tanah yang nggak bertuan. Nggak tahu tuannya, bukan tidak bertuan. Tidak tahu tuannya siapa, pemiliknya siapa, dikubur aja si Zaid ini di tanah yang gosok. Kemudian yang punya tanah menuntut. Umar, gimana lu main kubur-kubur aja anak lu si Zaid? Ini kan tanah saya, mau saya jual. Bagaimana orang mau nawar orang ada kuburan? Ini namanya tolaba malikuhuma. Yang memiliki menuntut, maka payajibu nafsuhu, wajib dibongkar kuburannya. Jika yang memiliki tanah menuntut. Atau yang memiliki kain kapannya menuntut. Namanya masalah. Muskil. Artinya iya tah, ada orang kain kapan dipakai orang, tiba-tiba nggak ikhlas, kayaknya nggak mungkin ya, kain kapan kan murah. Tapi bisa aja karena benci, kan gitu. Makanya ada di contoh kitabnya, mungkin pernah terjadi. Itu kan kain kapan saya, atau punya saya tuh kain kapan untuk persediaan saya mati, kenapa dipakai? Padahal makan beli lagi gak bisa atau diganti. Enggak, saya maunya kain kapan itu. Umpamanya wajib dikeduk. Andaikan dituntut, udah jangan mikir-mikir, wih kain kapan besiram kelewat. Enggak usah, wajib. Takutnya walaupun dia umpamanya dimarahin sama masyarakat, hatinya enggak ikhlas, dosa secara hukum agama. Udah sih Mar, lu nih kelewatan amat sih, wong cuma kain kapan aja. Beli lagi sih. Nih saya ganti nih 2 juta. Enggak, saya maunya itu umpamanya. Gimana kalau maunya itu? Beda itu mah, sutranya bagus itu mah. Ada campuran sutranya. Ngarep mati bengar enggak sutra segala macam gitu. Tetap wajib digali. Enggak bisa. Karena itu punya hak atau hak mereka, hak si Zaid, si Umar kepada Mang Zaid. Wa in taghayyara, kuburannya mayitnya ini sudah berubah, sudah bau. Wa in taghayyara, walaupun sudah berubah, gali, karena ada hak orang lain. Tapi kalau cuma nggak dimandiin kan bukan hak orang lain, hak si mayitnya. Ini kan hak orang lain. Idza wujida ma yakfinu fihi ghairus sawabil maksub wa ila falaya juju. Jika tidak ada perkara yang digosok, maka tidak boleh digali. Silakan saja umpamanya digosok, akan tetapi yang gosok tidak menuntut, ya sudah nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak usah digali. Yang ketiga, ma idza waqa'a fil qabri malun wa in qalla ka khatamin wa talabahu malikuhu fayajibu nafsu wa in taghayyar. Yang ketiga, seumpama penggali kuburan dia lagi mau ngegali itu pakai cincin bungur, kemudian cincin bungurnya jatuh di dalam kuburan. Setelah dikubur, selesai pulang, besok baru inget cincin saya kemana, ternyata ada di kuburan. Kemudian yang punya cincin gak mau tahu, harus digali umpamanya. Karena satu harganya mahal, kedua kecintaan dia tuh bungur. Dia menuntut watolaba malikuha. Dia menuntut terhadap cincin tadi, maka wajib digali tuh kuburan. Wajib digali kembali, nggak boleh enggak. Wa in taghayyar, sekalipun mayitnya sudah berubah bau umpamanya, wajib. Bahkan di sini dicontohkannya kakhotami, seperti cincin. Wa talabahu malikuhu fayajibun nafsu wa in taghayyar. Maka wajib digali kembali sekalipun mayitnya sudah membau, wajib digali. Cuman kelewatan juga ya, terlalu izin amat sih.
Ya be lamun bungur memang harganya mahal mah ya bungur Kalimantan be dituntut umpama. Ya ini takutnya terjadi, sekalipun Kalimantan murah umpamanya, kalau yang haknya itu nggak ikhlas, gali. Digali kembali. Tapi nggak ada lah kayaknya ya kalau di kita mah. Ngegali nege orang wani. Sudah aja mati, bukan marani kita. Wedi lah. Nggak mungkin ya. Tapi kalau terjadi hukumnya begitu. Kalau terjadi. Yang keempat, ma'lau bali amalan li ghairihi wa talabahu maliku walam yadman mislahu au qimatahu ahadun minal warisa au ghairuhum yunbasu wa yushakku jaubuhu wa yukhra'u minhu. Ini masalah dia menelan harta orang, ketelan di dalam perut. Bisa aja lagi mandiin, tukang mandinya tuh nggak cincin 5 gram emas umpaman, lagi ngelawak-lawak cangkeng ngebersih dilegep mancing di jero weteng umpamanya. Bisa aja terjadi ya, kuasa Allah. Akhirnya dikubur setelah ingat kayaknya cincinnya masuk mulut. Sementara emasnya 5 gram. 5 gram tuh 5 juta. Kalau sekarang, waduh, makanya iku cincin iku luar biasa, warisan wong tua, kata yang memandikannya ini. Dia temuin ahli warisnya. Akan tetapi ahli warisnya tidak bisa mengganti, ya mamanya orang nggak punya ahli warisnya. Walam yadman mislahu, tidak bisa mengganti atau diganti harganya 5 juta. Ahadun minal warisati, salah satu atau salah seorang dari ahli warisnya nggak bisa ngeganti, baik ganti emasnya atau ganti uangnya, nggak bisa. Au ghairuhum, atau masyarakat juga nggak bisa nolongin. Yun basu wa yusakku jaupuhu, gali itu makam, belah perutnya, sampai begitu, belah perutnya. Amun tega mah, coba ke, kan kelewatan. Di perutnya nggak ada, umpamanya sudah masuk ke paha, umpamanya pahanya didedel. Wayuh ra'u anhu, didedel nggak apa-apa. Kalau tega mah, tapi andaikan terjadi mungkin masyarakat membantu lah ya. Nggak mungkin enggak lah. Wis sokongan be masyarakat diganti. Wis Kang, cincinnya wis manjing jero weteng. Wis kita wong sumbangan ke gona kakang tak ganti 10 juta umpamanya. Ya ke hari ganti 10 juta mah wis kok. Tidak wajib. Tidak wajib digali lagi. Oh. Andaikan diganti dengan masyarakat karena ahli warisnya nggak punya, atau salah satu ahli waris yang mampu diganti, maka tidak wajib digali kuburannya. Karena bisa mengganti harta yang tertelan oleh si mayit. Ya andai terjadi, kalau di buku-buku kontemporer nggak ada. Kalau kitab-kitab klasik masalah begini ada, dibahas ya. Jadi sekalipun umpamanya ngotot aja, keluarganya nggak boleh, kalau nggak ngeganti dosa dia, karena bahasanya wajib digali, wajib dibedah perutnya, ambil cincinnya, nggak goreng gelem kita bekas mayit, taruh lagi di cincin. Waktu sholat dia kepikiran, wih mayit ini bekas mayit, makan juga kepikiran. Tapi andaikan terjadi ya itu hukumnya. Bedah saja, bedah, mengikuti hukum, sekalipun sudah berubah bau umpamanya, uang dianya nuntut harus ada. Tuh, tapi kalau kita umpamanya sekarang ini ya mending kita sumbangan daripada ngegali lagi. Siapa juga yang mau ngegali, siapa juga yang wis ganti daripada ngegali lagi, kasihan si mayit. Tuh, wis diganti keplaki wong. Kelewatan amat ya. Andaikan terjadi, nah ini nggak mungkin lah. Idza dupinal gairul kiblat yajibu nafsuhu. Yang kelima, apabila dia dipendam tidak menghadap kiblat. Ketika dia dipendam
Dia baru ingat 3 hari kemudian. Begitu dia dengar penceramah bahwa wajib menghadap kiblat, lambung kanan dipiringkan, kemudian wajah dan perut menghadap ke arah kiblat. Maka orang meninggal tuh kalau kiblat kita ke arah sebelum barat, barat tuh bukan kiblat, sebelum barat namanya. 20 derajat sesudah barat. 22 sampai 27 derajat itu masih kiblat. 20 derajat dari arah barat. Apa namanya? Barat daya ya. Nah, itu kiblat. Sampai 27 masih kiblat. Masih arah kiblat. Kemudian diingat sama dia, kayaknya enggak dihadapin ke kiblat bapak saya. 3 hari kemudian wajib digali kembali, harus menghadap kiblat. Karena wajib mah itu menghadap kiblat. Sedangkan kita asal-asalan kadang orang ya, nggak boleh harus menghadap kiblat. Ukur kuburannya. Pala itu adanya di utara dan selatan, pala dan kaki. Kalau di sini di majelis kan arahnya ke sana tuh. Berarti pala ada di utara, kaki ada di selatan, dan miring kanan menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita payah-payah cari kiblat, bilang baik kuburan. Kalau kuburan patoknya itu Malang, ya berarti pas Malang itulah kiblat. Kita menghadap 2 patok, di tengah itu kiblat. Tapi aja kebalik, barang anu ning timur mana? Menghadap timur. Lihat mataharinya condong kemana. Kalau matahari condongnya jam 12 itu, kita ada bayangan itu timur tuh, menuju ke timur. Tapi kalau dari jam 7 sampai jam 11, bayangan ada di barat tuh. Di arah bayangan itulah belok 21 sampai 27 derajat itu kiblat. Gampang sebenarnya. Derajat ini loh, apa busur ya? Bukan, atau penggaris busur tuh. Penggaris. Kalau kompas enak kan, langsung bret arah kiblat ya. Ada penggaris tuh. Secara manual kita ngukurnya jam 9 tuh. Jam 9 pagi condong tuh bayangan kita ke arah barat gitu. Karena timur itu terbitnya matahari. Itu arah timur. Ketika dia jalan jam 9 ada bayangan itu barat, geser saja 21 sampai 27 derajat itu kiblat. Menghadapnya tuh geser. Silakan periksa rumah masing-masing. Selama ini salah nggak menghadap kiblat kalau sholat di rumah? Jam 9 pagi bangun, berdiri, lihat bayangan, arah bayangan itu barat. Tinggal digaris aja 21, 22, 23 sampai 27 itu masih kiblat. Geser dikit. Itu menghadap Masjidil Haram. Masih Masjidil Haram. Kalau umpamanya salah, berarti selama ini salah menghadap kiblatnya. Bukan menghadap kiblat, menghadap Amerika. Karena timur itu terbitnya matahari. Begitu dia terbenam, itulah barat. Itu. Cara ngukurnya itu manual ya. Sekarang kan ada kompas. Ya lamun ngerti kompas ya. Kompas juga menunjukkan arah barat, bukan menunjukkan kiblat, arah barat. HP sekarang ada, iya kalau HP-nya pas bagus, pas error. Tahu-taunya bukan menghadap kiblat, ngadepnya ke selatan. Ya bisa aja kan HP error. Yang jelas tuh manual yang bagus itu. Jam 9 pagi dites. Itu yang kelima, syaratnya dia wajib dibongkar kembali ketika si mayit tidak menghadap kiblat. Wajib dibongkar, wa yujaulil kiblati malam yataghayyar, hadapkan badannya ke arah kiblat selagi belum bau kalau urusan ini. Tapi kalau sudah bau nggak usah. Kalau urusan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau urusan ada harta orang lain, wajib sekalipun bau. Sekalipun 10 tahun yang bener inget. Wih, cincin kita gale maning mayit kan, ya 10 tahun, tapi yakin cincin kita orang rusak. Umpama ini wajib digali. Sekalipun sudah rusak. Amma ba'dal bali fa innan madot muddatun qala fiha ahlul khubrah
bitilkal ardi innal maita lam yabik lahu asarun fayajuzu nafsul qabri wa dabnu ghairi bih. Adapun kalau mayit itu sudah rusak, sudah jadi tulang belulang, menurut ahlinya sudahlah, ini sudah 3 tahun, pasti sudah hancur, boleh mayit itu digali kemudian dipindahkan. Boleh, seperti yang terjadi di Arab Saudi. Ketika banyak orang haji yang meninggal dunia, 3 tahun kemudian dibongkar, dipindahkan. Kenapa? Untuk yang baru. Ya tempatnya enteng lah menora dibongkar mah. Daerah Mekah ya. Walaupun lebar, atau sesuai negara Arab Saudi kuburan KB. Jadi Arab Saudi kok negara kita kuburan KB, udah nandur malah nandur uang jadi Arab Saudi. Boleh pindahkan kalau sudah rusak. Maka kalau kita mengamalkan tabarok, walaupun dipindahkan kayak uang ngeri kan, hebat amat uang gini. Ya bukan anu tuh, bukan jenglot, bukan. Kalau jenglot itu orang ngambil ilmu kesaktian nggak keunggahan jadi kita mah. Akhirnya dia jadi jenglot, ngecil. Kalau tabarok enggak segitu-gitu aja. Itu pun katanya cerita jenglot tuh katanya begitu. Tadinya orang tuh sakti ngambil ilmu hitam, hingga akhirnya kecil, tapi masih hidup kuku-kukunya lah, cerita aja sih dongeng itu. Hebat mana sama malaikat mungkar wa nakir. Iya, hancur pasti digebukin malaikat mungkar wa nakir. Karena dia nggak mempan apa-apa. Orang yang punya ilmu jenglot tuh nggak mempan apa-apa. Ditembak nggak mempan, dia apa-apain nggak mempan. Pokoknya sakti sampai mati pun badannya utuh. Dia mengecil. Lajunya kan kita berpikir, apakah malaikat mungkar wa nakir nggak mampu? Dicekek sama malaikat mungkar wa nakir. Belum ular sujaul akro yang suaranya kayak geluduk, matanya melotot seperti api, kukunya seperti api. Masa nggak bisa ngalahin jenglot? Namun jadi kita mau, wih berarti malaikat mungkar wa nakir kalah, kurang hebat. Nah kan nggak masuk tuh, itu dongeng, itu jenglot tuh dongeng para dukun. Dibawa-bawa jenglot untuk apa aja kayak supaya sugi ngambil duit ning bank gaib. Ay belum, emang ning gaib anak bank. Nggak ada Qur'annya, nggak ada hadis, dalilnya nggak ada. Di gaib tuh ada bank. Wong jin bemu bank orang ngerti ning bank. Aneh kan? Nggak logika, itu logika orang-orang yang buntu, pikirannya buntu, musim jenglot. Kan bahasanya kayak alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Tuhan yang menuhani seluruh alam. Alam itu kan banyak tuh. Ada alam surga, ada alam neraka, ada alam angkasa, di luar angkasa tuh banyak lagi alam. Ada lagi galaksi-galaksi yang lain, miliaran bahkan biliunan planet. Percaya kita itu ciptaan Allah. Tapi ya jenglot nggak usah dipercaya, bohong. Saya yakin 1000% bukan 100, bohong. Aja dibuka jika ikut namun dibuka matanya buta. Padahal itu palsu maksudnya. Kalau dibuka ketahuan palsunya, karena dia hidup katanya matanya itu. Alah tak bukan ja orang. Pernah kita hubungan pengen tahu apa sih jenglot. Deleng ngomong kenen doang. Enggak, jangan dibuka tat. Kalau dibuka mata kita buta nantinya, dia bisa hidup nyorot ya. Oh iya nurut baik kita nek yang gaweni kopi tek ketok, coba tek totok njora apa tek totok jenglot yang salah siapa? Orangnya yang percaya sama itu kan bloon tuh, goblok itu. Udah sih ngaji yang nyata aja, yang hadisnya ada, Qurannya ada, jelas semua kita bakal mati. Jelas itu mah tuh. Kalau mau dapat duit ya dagang balon tah, dagang gesek tah, dagang apa aja penting dapat duit, nggak maling gitu. Halal itu baru dapat duit. Pengen sugih ya ngedoa. Ud'uni astajib lakum mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Udah dikasih tahu. Pengen kaya ya minta sama Allah. Kaya, jangan main-main bangga.